saya ngelihat di sebelah kanan saya itu ada lampu warna biru. Nah saya bilang, saya juga ngerti itu apa, Pak deh saya mau dong tuh yang di atas pohon itu tuh warna biru itu apa sih gitu. Nah si Pak deh itu langsung nolak, dia bilang oh nggak bisa, itu pindah-pindah gitu ceritanya. Entah itu cara dia menolak, kalau saya nggak ngerti ya. Nah yang serunya nih Gus, di malam tidur itu saya mimpi salah satu tamu di rumah itu ada yang kesurupan. Tapi dalam mimpi kesurupan kerak. Nah lucunya lagi, saya juga dikarungin. Di dalam mimpi itu saya nantangin orang kampung situ Gus ceritanya. Saking emosinya itu di luar kendali. Saya nantangin semua orang yang berilmu tinggi di kampung ini keluar. Memang ada artinya di sini. Memang kita lebih ke arah ke pengalaman spiritual itu bisa dengan, cuman lewat perjalanan mimpi ya. Si Pade itu ada cerita, kamu di dadanya ada apa itu kayak bentuk-bentuk gear. Nah menurut Gus Ali apa sih itu? Sampai sekarang saya nggak ngerti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di Jejak Gentala. Malam ini kita mau sharing-sharing sama Bang Ucok nih. Udah lama nggak ketemu nih Bang Ucok. Iya. Sekalian mau cerita-cerita perjalanan Bang Ucok. Apa kabar? Kabar baik Gus. Alhamdulillah kita ketemu ya di podcast ini. Iya. Saya cuma mau cerita, berbagi pengalaman sedikit Gus. Waktu itu ceritanya saya ini diajak temen ke daerah Jawa, acara keluarga nikahan gitu kan, cuma ya dadakan gitu. Nah di sana itu kita tuh ketemu sama banyak orang, keluarga gitu, keluarga jauh dari Pulau Jawa juga ada. Nah yang unik di situ ada satu keluarga, orangnya tua, kita tuh semua panggilnya Pak D. Nah tampilannya ini juga unik, motornya unik, orangnya unik, udah tua juga, rambut gondrong. Dia itu pernah cerita, dia itu salah satu mantan bajing loncat di Alas Roban. Wah gitu. Bajing loncat nih. Iya, zaman dulu waktu itu. Kata dia ada beberapa puluh tahun yang lalu lah, udah lama gitu kan. Nah kebetulan punya cerita dia itu juga orang kesininya itu dia mendalami spiritual. Nah saya kan yang orang awam waktu itu pengen tahu nih cerita dia waktu jadi sempat bajing loncat. Akhirnya tuh kita semua keluarga ngumpul. Singkat cerita, bukannya malah cerita, malah kita minta kenang-kenangan yang berupa batu soalnya dia kan mustika kayak gitu ya. Soalnya kan orang unik, batu cincin banyak, segala macam aksesorisnya itu banyak. Jadi itu kita pada minta ceritanya, minta dong Pak De oleh-oleh buat ke Jakarta gitu kan. Nah keponakan dia itu pada ngerumun di situ, pada minta. Ya udah kata Pak De, kalau yang mau mustika ikut Pak De ke belakang. Pak De tadi kini ada batu kata dia di belakang gitu. Nah singkat cerita, saya ini terakhir, saya kan tamu, bukannya ponakan, saya kan tamu. Saya nggak enak, saya nunggu lama gitu kan, cuma nggak ditawar-tawarin. Akhirnya saya langsung ngomong sendiri, Pak De saya mau dong kenang-kenangan juga gitu kan. Cuma dia bilang apaan kenang-kenangan, nggak ada. Nah kebetulan secara nggak sengaja saya ngelihat di sebelah kanan saya itu ada lampu warna biru. Nah saya bilang, saya juga ngerti itu apa, Pak De saya mau dong tuh yang di atas pohon itu tuh warna biru itu apa sih gitu. Nah si Pak De itu langsung nolak, dia bilang oh nggak bisa, itu pindah-pindah gitu ceritanya. Entah itu cara dia menolak, kalau saya nggak ngerti ya. Yang jelas hari itu Pak De nggak ngizinin. Nah singkat cerita ya udah ngobrol panjang lebar, akhirnya kita tidur. Semua tidur tamu karena itu mempersiapkan acara nikahan, semua keluarga ada di rumah itu. Jadi kita nih yang pada cowok-cowok tidurnya di luar di teras. Nah yang serunya nih Gus, di malam tidur itu saya mimpi
saya mimpi salah satu tamu di rumah itu ada yang kesurupan. Ini tapi dalam mimpi kesurupan kera. Nah lucunya lagi, saya juga dikarungin. Maksudnya dikarungin gimana? Dikarungin dalam mimpi, kayak mau diculik gitu. Di mimpi. Kan saya berontak-berontak, nggak panik gitu kan. Akhirnya saya marah-marah tuh di situ. Agak frontal, entah itu bikin orang kampung situ nggak senang atau gimana gitu. Bang Ucok itu ngimpinya jam berapa? Malam, hampir jam 2-an. Karena ngobrol-ngobrol itu lama. Ya menjelang subuh, akhirnya kita tidur. Itu mimpinya si Pak Le yang ada di rumah itu dia kesurupan kera. Saya kan panik. Saya panik di mimpi itu saya bangunin. Pak Le sadar, Pak Le sadar gitu kan. Nah nggak lama saya dikarungin. Nah saya lepas itunya karungnya, saya emosi. Ngomongnya sesumbar ke orang-orang kampung situ. Itu masih mimpi kan? Masih mimpi. Masih. Di dalam mimpi itu saya nantangin orang kampung situ Gus ceritanya. Saking emosinya itu di luar kendali. Saya nantangin semua orang yang berilmu tinggi di kampung ini keluar. Begitu coba bayangin, orangnya nggak punya apa-apa, songong banget. Tetap masih dalam mimpi kan? Dalam mimpi. Udah gitu mereka keluar semua, bawa pedang panjang-panjang. Saya kabur loh, panik. Kayak kabur melarikan diri. Ya udah, saya kabur tuh berhenti dikejar, masuk ke salah kayak benteng, kayak benteng tua gitu. Nah di gerbang itu ada kepala singanya. Saya nggak tahu itu apa. Nah di situ mereka nggak berani masuk karena saya bosan di dalam itu sendirian gitu kan. Aduh, saya keluar lagi, dikejar lagi orang kampung situ. Masuklah salah satu bangunan. Nah itu udah nggak bisa kabur lagi, dan orang kampung itu juga bisa masuk ke situ. Saking saya terpojoknya nih Gus, saya nggak tahu ide dari mana, saya ngentakin kaki 3 kali, bolong ubinnya, keluarnya lahar. Orang-orang yang ngejar tadi itu, termasuk saya, masuk semuanya. Nah cuma saya sebelum masuk kayak apa ya, kayak rohnya itu pindah ke tempat tidur yang saya tidur gitu loh, enggak. Nah di situ saya bangun, waduh, mimpi begini amat gitu. Nah menurut Gus Ali nih, mimpi-mimpi kayak gitu ada artinya nggak sih? Gus? Jadi ya memang ada artinya di sini. Memang kita lebih ke arah ke pengalaman spiritual itu bisa dengan cuman lewat perjalanan mimpi ya. Oh gitu. Ya seperti itu. Contoh kayak Bang Ucok nantang orang sekampung itu kan berarti memang naluri Bang Ucok itu sebenarnya orang sakti sebenarnya. Waduh, padahal mah takut gitu. Buat aslinya. Karena nggak kontrol, karena panik mungkin ya. Mungkin karena di situ udah puncaknya. Udah puncaknya. Secara ininya, secara goibnya mungkin. Cuman secara raganya mah biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Cuman di situ kan kayak dia kesurupan kera, di situ mungkin ada ketidaksukaan. Oh gitu. Iya. Nah ada sambungannya lagi nih Gus. Nah habis pagi itu kan si Pade itu ada cerita, kamu di dadanya ada apa itu kayak bentuk-bentuk gear. Nah menurut Gus Ali apa sih itu? Sampai sekarang saya nggak ngerti. Itu yang dilihat, saya lihat tadi apa, muter-muter itu ya? Dia ngelihat di badan saya itu kayak ada bulatan, kayak ada matahari gitu, kayak kalau bentuk sih mirip-mirip gear gitu. Nah kalau dari Gus Ali nih, itu apaan sih Gus Ali? Ya itu kalau di keilmuan itu cakra, Bang Ucok. Oh itu cakra. Jadi selama Bang Ucok ini hasil dari perjalanan spiritual Bang Ucok. Seperti itu. Perjalanan proses dari kecil sampai besar mungkin ya Gus. Oke lah, itu yang selama ini ternyata semuanya nanya belum tahu nih. Mungkin kan Gus Ali kan sering ngasih wejangan nih ke orang. Kebetulan saya nanya, dan sekarang saya juga udah tahu nih kalau itu cakra. Makasih Gus Ali. Gitu aja. Makasih ya. Iya sama-sama Bang Ucok. Ya teruskan aja selama Bang Ucok apa yang menjadi keyakinan Bang Ucok. Lanjutkan. Oke, terima kasih Gus Ali. Oke guys, jadi cukup sekian dari cerita perjalanan spiritual ya. Perjalanan cerita seru lah. Seru lah. Jadi kita tutup dulu. Jangan lupa
like, comment, and subscribe di Jejak Gentala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.